Market Analysis 5 Januari 2023, kita akan lihat sejenak dari sisi fundamental, kira-kira apa yang menggerakkan market atau yang menjadi sentimen penggerak market. Seperti biasa, sentimen utama terkait dengan penggeraknya adalah berita utama dari China terkait dengan rencana reopening yang masih juga dihantui atau diwarnai dengan lonjakan kasus COVID. Kemudian juga ada kekhawatiran resesi yang disebabkan atau dipicu oleh keputusan Bank Sentral yang tetap dalam jalur pengetatan atau kenaikan suku bunga, yang nampaknya kenaikan ini masih tetap dalam jalur yang menurut mereka masih tetap normal. Tapi juga kemungkinan potensinya akan dikurangi atau diperlambat. Tapi hal tersebut akan bergantung kepada sisi data ekonomi. Kemudian terkait dengan persiapan reopening, People Bank of China atau Bank Sentral dari China ingin mendorong untuk permintaan domestik. Ya, PBOC mengatakan bahwa mereka ingin memperluas konsumsi dalam negeri, dan nampaknya Bank Sentral juga akan menerapkan kebijakan moneter dengan hati-hati yang ditargetkan dan juga efisien. Hal tersebut guna meningkatkan dukungan keuangan untuk penawaran ataupun permintaan di sisi domestik. Dan juga tujuan utamanya adalah untuk menopang pemulihan ekonomi di tahun 2023. Suku bunga diperkirakan akan diumumkan 20 Januari, dan selain itu akan ada tambahan atau suntikan likuiditas ekstra melalui operasi pasar terbuka atau open market operation, bahkan memungkinkan juga untuk fasilitas pinjaman jangka menengah atau MLF yang akan dilakukan menjelang libur tahun baru Imlek. Imbas reopening, perbatasan Hong Kong dan China kemungkinan akan dibuka secara bertahap. Pembukaan kembali akan dilakukan bertahap, dan visa pariwisata ataupun bisnis khusus warga China daratan untuk berkunjung ke Hong Kong akan dimulai 8 Januari. Times China Holdings ternyata gagal bayar dan akhirnya Hang Seng tertekan. Kalau Anda lihat di pergerakan market pagi tadi, Hang Seng sempat naik sampai 21.469 setelah data ekonomi cukup bagus, namun kemudian tertekan meluncur sampai 21.027. Hal ini dikarenakan ada gagal bayar dari salah satu developer China, Times Holding Ltd. Perusahaan ternyata gagal membayar 2 obligasi dolar mereka dan menghentikan pembayaran surat utang luar negeri. Mirisnya, hal tersebut terjadi justru saat langkah terbaru pemerintah yang mengumumkan stimulus untuk meredakan krisis likuiditas di sektor properti. Times China Holdings tidak membayar sebelum masa tenggang berakhir dalam 1 minggu terakhir. Dan jika mengingat dengan apa yang disampaikan 2 minggu yang lalu, saat pemerintah mengatakan akan memberikan stimulus atau dukungan likuiditas di sektor properti, juga ada penekanan di sana bahwa dukungan tersebut hanya untuk perusahaan yang berkualitas. Apakah ini berarti Times China Holdings tidak termasuk kriteria, dan bahkan beberapa perusahaan lain yang tidak memenuhi persyaratan berkualitas tersebut dibiarkan gagal? Mungkin saja, tapi yang jelas ini akan memfilter mana perusahaan yang layak untuk berkembang atau bahkan ditutup paksa. Kabar Chevron dan juga Arab Saudi menjadi faktor penggerak pasar minyak, di mana ekspor minyak Venezuela melambat karena tertutupnya muatan. Melambatnya ekspor tersebut dikarenakan kurangnya pengerukan di saluran navigasi Danau Maracaibo. Sementara itu, dari Arab Saudi, produksi minyak mereka ditetapkan tidak ada perubahan. Produksi justru tepat di bawah target OPEC Plus 10,48 juta barrel per hari. Arab mempertahankan pengiriman minyak tersebut tidak berubah sesuai dengan kesepakatan OPEC yang ingin menstabilkan pasar minyak global. OPEC Plus monitoring meeting akan dilakukan di 1 Februari 2023, sementara full OPEC meeting akan dilakukan 4 Juni 2023. Aksi mogok yang meluas membuat Perdana Menteri Sunak merasa pusing dan akhirnya merespon dengan undang-undang khusus. Aksi mogok kerja tersebut di Inggris meluas dan akhirnya Perdana Menteri Rishi Sunak menyusun undang-undang. Undang-undang tersebut nantinya memungkinkan pengusaha untuk menuntut serikat pekerja dan bahkan memecat karyawan yang melakukan pemogokan ulang. Kemungkinan undang-undang tersebut akan diumumkan paling cepat di hari Kamis waktu Inggris. Dan akhirnya pandangan IMF tentang Amerika juga Eropa. IMF meminta Fed untuk tetap di jalur mereka dalam melawan inflasi. Wakil Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath menilai bahwa inflasi Amerika Serikat belum berbalik arah. IMF bahkan mendesak Fed untuk lebih banyak kenaikan suku bunga tahun ini, dikarenakan inflasi jasa menunjukkan inflasi justru belum berubah secara keseluruhan. Sementara untuk sisi Eropa, IMF memperkirakan bahwa siklus pengetatan di Eropa kemungkinan akan lebih lama dibandingkan Amerika. Dan IMF juga menyoroti tantangan yang justru membuat hal tersebut adalah krisis energi yang ada di kawasan Eropa.
Dan ini ekonomi kalender malam ini yang kita akan lihat sore nanti 16.30 dari Inggris. Service PMI atau sektor jasa ekspektasinya adalah naik di 50 berbanding previousnya adalah 48,8. Kalau memang ternyata data aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, tentunya pound sterling memiliki kesempatan untuk kembali naik. Tapi kalau sebaliknya, maka pound sterling akan mengalami penurunan. Terlepas dari pengumuman yang dilakukan oleh Rishi Sunak nanti, kalau memang ternyata dampaknya cukup positif dan menghentikan proses demo ataupun aksi mogok, maka kemungkinan pound sterling akan terdorong 2 kali lipat. Tapi kalau ternyata ditanggapi negatif, maka mungkin saja setelah data dirilis justru kita akan mendapatkan tekanan balik dari pound sterling. Kemudian di jam 20.15 waktu sebagian barat, kita juga akan berhadapan dengan ADP Employment Change yang diperkirakan akan naik tipis di 150K dari previous 127K. Tentunya data yang lebih kuat akan membuat US dollar mengalami kenaikan, dan itu berarti problem yang serius untuk indeks saham, gold maupun other currency. Sementara jika sebaliknya yang terjadi, maka US dollar akan mengalami penurunan, tentunya akan menjadi hijau untuk dorongan indeks saham, gold, ataupun bahkan other currency. Sementara itu, di malam harinya kita lanjutkan dengan jobless claims dan juga service PMI. Di jam 20.30, initial jobless claim diperkirakan akan mengalami kenaikan tipis 230K dari previousnya 225K. Sementara untuk klaim pengangguran mingguan diperkirakan akan mengalami kenaikan 228K juga dari previous 221K. Tentunya sektor pengangguran ini kalau memang mengalami kenaikan akan mengakibatkan US dollar mengalami penurunan. Sementara jika terjadi penurunan atau penguatan dari angka tersebut, ya artinya angkanya akan dirilis lebih rendah, maka kemungkinan US dollar akan mengalami kenaikan. Kemudian service PMI yang tak kalah penting dari manufacturing PMI tadi malam juga akan dirilis di jam 21.45 yang diperkirakan akan mengalami pelemahan 44,4 setelah sebelumnya berada di 46,2. Aktual lebih besar daripada ekspektasi tentunya akan mendorong penguatan US dollar, dan itu problem yang sangat serius untuk indeks saham, gold ataupun other currency. Sementara aktual lebih kecil dari ekspektasi tentunya akan mengakibatkan US dollar akan mengalami penurunan, dan juga indeks saham, gold dan juga other currency mengalami kenaikan. Dan kembali dengan outlook dari DXY, grafik 1 hari atau daily menunjukkan penutupan dengan candlestick yang berbentuk hanging man, atau mungkin saja ini lebih kepada doji candle pasca kemunculan bullish candle 2 hari sebelumnya. Ya, dengan demikian apa yang kita curigai kemarin bahwasanya dia masih tetap stabil atau tetap sideways, bahkan ditunjukkan dengan rejection kembali, maka kemungkinan peluangnya adalah penurunan lanjutan. Meskipun kalau Anda perhatikan tadi malam sebetulnya sempat terjadi rejection dari pola penurunan tersebut. Ya, Anda bisa pastikan di sini bahwasanya pernah mengalami tekanan turun cukup drastis, tapi kemudian dia sempat berbalik, namun ya tenaga secara keseluruhan masih tetap dalam posisi bearish. Itu sebabnya kemungkinan untuk hari ini pun kalau kita asumsikan dengan perlawanan bearish candle ini, maka kita asumsikan mungkin saja dolar akan kembali mengalami penurunan di malam hari. Tapi setidaknya semua tergantung dari data. Itu bisa saja berbalik, terutama terkait dengan data ADP Employment Change di jam 20.15. Ya, dengan demikian kalau kita perhatikan dari grafik H4, karena dia masih tetap sideways, maka kemungkinan pun kita masih tetap akan melihat irama yang sama. Ya, ini berarti semua hal tersebut terkait dengan support resisten yang sama, belum berubah sama sekali, dan ya kita tinggal awasi saja apakah dia mampu untuk naik sampai di atas 104,83 atau justru turun, bahkan turun lebih rendah di bawah 104,13. Ini masih 50-50. Jadi kita belum dapat kesimpulan bahwa US dollar akan lebih kuat atau bahkan lebih lemah, terutama kaitannya dengan sentimen market terhadap emas nantinya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan US Treasury Yield yang ternyata secara daily kalau kita perhatikan candlenya juga tidak jauh dari apa yang sempat kita perkirakan, di mana posisi penurunan kemarin dan betul-betul ditutup dengan penurunan ya, dan itu berarti confirm dalam fase penurunan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita asumsikan dari candle saja, harusnya secara mudah kita melihatnya adalah peluang turun, bahkan menguji kembali level 3.624. Itu adalah level neckline yang sebelumnya menjadi target ataupun penembusan dari double bottom. Untuk kali ini, karena double bottom sudah selesai, bahkan sudah jauh-jauh hari sudah saya ingatkan bahwa itu sudah selesai, maka yang sedang kita lihat adalah
harapan untuk penembusan dari zona support tersebut. Nah, masalahnya adalah di grafik H4-nya, kemungkinan kita sedang melihat pembalikan terlebih dulu, teman-teman. Ya, walaupun kalau kita perhatikan, sebetulnya tidak usah khawatir, karena areal resisten masih tetap sama, kemudian juga resisten pertama pun masih tetap sama. Kalaupun terjadi kenaikan, kita asumsikan kenaikan tersebut hanya sekilas, mungkin maksimum 3,795, atau mungkin saat ini pun kita bisa menafsirkan dia siap-siap untuk turun kembali. Ya, harapannya ini adalah terkait dengan potential head and shoulder. Kalau misalkan saya anggap ini adalah level support neckline-nya, maka yang kita harapkan dia penembusan di bawah 3,68%. Tentunya, terkait dengan hal tersebut juga dipastikan harus tembus 3,62% supaya lebih deras atau lebih meyakinkan penurunannya. Tapi juga sebetulnya kita masih punya peluang terakhir, yaitu terkait dengan level 3,795 ini. Selama dia tidak ditembus, ada keharapan kemungkinan dia turun lebih lanjut. Tapi kalau tidak, inilah yang akan membahayakan posisi emas. Di mana saat dia terjadi rebound lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan tembus 3,795, maka dikhawatirkan pola head and shoulder gagal dan akhirnya dia kembali menguat dan ancaman serius untuk gold.